Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 17 Agustus tahun 2025, 80 tahun dari Proklamasi Republik Indonesia, dan saya berada di kota Boston. Saya berada di depan monumen pembantaian Boston atau Boston Massacre yang menjadi titik balik ya dari waktu itu orang-orang Amerika yang awalnya masih berada di bawah jajahan Inggris bersama-sama Inggris, karena mereka juga sebenarnya orang Inggris ya, tapi karena ada pembantaian di kota Boston mereka marah dan akhirnya mereka mau memantik revolusi untuk merdeka dari Inggris. Nah, saya berefleksi banyak tentang kemerdekaan Indonesia, apalagi setelah 80 tahun, dan saya rasa ini adalah tempat yang pas ya untuk merefleksikan kemerdekaan kita. Dan menurut saya nih, kita setelah 80 tahun masih ada hantu. Nah, masih ada hantu yang menghantui Indonesia, hantu penjajahan yang masih menghantui Indonesia. Gimana sih maksudnya? Saya cerita dulu ya. Jadi saya percaya bahwa yang namanya kemerdekaan itu adalah suatu hal yang terus-menerus harus kita perjuangkan. Jadi kita nggak serta-merta nih memproklamasikan kemerdekaan atau menulis Declaration of Independence terus kita jadi merdeka. Enggak. Sama kayak bayi yang baru lahir, dia nggak bisa kan cuma nafas sekali. Dia akan terus bernafas seumur hidupnya supaya dia tetap bisa hidup. Sama ya. Jadi kemerdekaan pun juga seperti nafas untuk suatu bangsa, suatu negeri bisa tetap merdeka, ya itu harus usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Jadi itu adalah salah satu hal yang saya dapatkan, terutama setelah saya membaca dua buku nih, dua buku yang sangat menarik. Yang pertama adalah buku dari David Van Rysbroek ya, buku berjudul Revolusi. Nah, ini adalah buku yang sempat populer banget karena dia benar-benar melakukan riset yang mendalam, dan juga dia bahkan wawancara orang-orang yang pernah terlibat langsung di dalam revolusi Indonesia. Dan yang kedua adalah buku dari Pose dan Schulde Nordholt yang berjudul Merdeka. Nah, kalau buku yang kedua ini ditulis oleh dua orang yang memang telah malang melintang puluhan tahun melakukan riset di sejarah Indonesia, dan mereka pun banyak menulis tentang pergolakan politik yang ada di awal kemerdekaan. Dan sepanjang perjalanan saya dari Jakarta ke sini, itu saya baca bukunya Merdeka. Kalau Revolusi saya baca sebelum ke sini. Nah, apa sih yang saya dapatkan? Mungkin pertama dari buku Revolusi dulu ya. Menarik banget karena buku Revolusi itu dia menulis sebelum masuk ke masa kemerdekaan, dia membahas tentang masyarakat di Hindia Belanda. Dan di Hindia Belanda itu dia mengibaratkan masyarakat tuh kayak kelas-kelas di dalam kapal. Jadi ada kapal, kalau nggak salah kapal Van der Wijk ya yang digunakan ya. Jadi kapal Van der Wijk yang tenggelam itu tuh dibagi ke 3 deck. Jadi ada deck 1 yang paling atas, dan itu isinya adalah elit-elit, yang isinya adalah orang Belanda, orang Indo, dan juga orang Indo bahkan nggak masuk ke deck 1 ya. Deck 1 itu isinya adalah elit-elit Belanda, penjajah lah intinya ya. Di sana mereka mendapatkan seluruh privilege menjadi warga negara penuh. Mereka bahkan ya seluruh kekayaan diambil oleh mereka dan dikirim balik ke Belanda. Dan mereka juga dapat pendidikan yang bagus, fasilitas umum yang baik. Intinya di deck 1 itu. Deck 2 itu adalah isinya orang-orang Indo, ya orang-orang timur asing, dan juga pengusaha-pengusaha dan mungkin ada 1-2 orang Indonesia, dan kayaknya priai deh yang masuk situ ya, orang-orang priai, bangsawan, aristokrat lokal, ya dia masuk ke deck 2. Dan deck 3 isinya adalah rakyat jelata, orang-orang biasa, dan mayoritas dari masyarakat Hindia Belanda pada saat itu masuknya adalah ke deck 3. Tapi yang menarik dari si bukunya Revolusi ini dijelaskan bahwa ada tangganya nih. Jadi sebetulnya ada tangga untuk naik dari deck 3 sampai ke deck 1. Tangganya itu bernama pendidikan. Nah, sayangnya tangganya itu tuh kecil, dan sayangnya juga nggak semua orang punya akses ke tangga tersebut. Karena seperti yang kita ketahui pada zaman Belanda dulu, ya hanya kalau nggak priai atau orang-orang yang punya koneksi yang bisa naik tangga tersebut gitu. Dan orang-orang yang berhasil naik ke tangga yang sempit itu dari deck 3 atau bahkan dari deck 2, mereka berhasil manage untuk naik ke deck 1. Nah, orang-orang inilah yang kelak akan memimpin revolusi Indonesia. Begitu. Nah, selanjutnya saya baca dari buku Merdeka ya. Memang buku Merdeka ini agak berbeda dengan buku Revolusi, karena buku Merdeka ini lebih banyak fokusnya di politiknya ya. Tapi saya ketika baca buku itu jadi sadar betapa pergolakan politik Indonesia itu tuh pun bahkan setelah kemerdekaan sangat dinamis gitu. Tapi kita bicara sebelum zaman
merdeka dulu ya. Jadi sebelum masa kemerdekaan, seperti yang sudah diceritakan di buku Revolusi, di bukunya Pose dan juga ini ya, Sure to Not Vote, dijelaskan kalau misalnya bahwa pada saat itu Indonesia itu tuh ini ya teman-teman ya, mereka itu mulai muncul pada tahun 1920-an, itu mulai muncul gerakan politik yang kayak Soekarno bikin Partai Nasional Indonesia, dan juga bahkan mulai munculnya nasionalisme itu ada di kota Leiden di Belanda, karena di sana ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia berkumpul di sana dan mereka merasa ada identitas baru. Oh, kita ini adalah orang Indonesia. Dan ya itu, identitas itu sebenarnya baru terbentuk di awal abad ke-20 ya, di tahun 1920, karena sebelum abad ke-20 sebenarnya nggak ada tuh yang namanya negara Indonesia, atau bahkan Hindia Belanda pun baru bener-bener jadi kayak sekarang Sabang sampai Merauke itu di awal abad ke-20. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kita dijajah 350 tahun, nggak sederhana itu ya ceritanya ya, karena barulah pada tahun 1900 awal itu Gubernur Jenderal Van Hoots, dialah yang mendorong supaya semua daerah-daerah itu tuh ditaklukkan, pakai bahasa Belanda, istilah penjajah Belandanya itu pasifikasi ya, dan dimasukkan ke dalam satu entitas politik yang sampai kayak sekarang. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari macam-macam daerah itu mereka pergi ke Leiden, mereka yang berhasil naik tangga itu ya, berhasil naik tangga pendidikan, dan mereka ke Leiden, mereka menyadari bahwa oh, kita adalah orang Indonesia, dan mereka pun membuat gerakan politik, dan di Indonesia pun mulai muncul banyak gerakan-gerakan politik. Dan pada saat itu memang pemerintah Hindia Belanda memberi izin, sampai akhirnya ketika tahun 1930-an pemerintah Belanda mulai muncul gerakan-gerakan konservatif gitu ya. Jadi bahkan waktu itu tuh ada semacam klub, yang klubnya itu mungkin rada-rada fasis ya, namanya itu adalah Vaderlands Club. Aku nggak tahu cara bilangnya gimana ya, tapi Vaderlands Club. Nah, orang-orang yang masuk ke dalam klub ini tuh adalah orang-orang Belanda yang di Indonesia, yang pokoknya mereka betul-betul ingin penjajahan ini harus lebih keras, dan akhirnya seluruh kegiatan politik itu dibungkam. Dan pada saat itu satu-satunya channel atau satu-satunya kanal yang bisa digunakan oleh para pemimpin gerakan nasional adalah melalui Volksraad, atau melalui dewan ini ya, melalui Dewan Rakyat. Dan di sanalah mereka menyalurkan permohonan, mosi supaya warga Hindia Belanda ini bisa punya kesetaraan, dan mosi-mosi tersebut selalu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda. Dan akhirnya orang-orang yang sudah berusaha untuk memakai jalur moderat ini, mereka sadar bahwa wah, kita nggak bisa pakai jalur moderat. Dan datanglah Jepang, dan setelah Jepang datang meletuslah setelah Jepang datang, Jepang pun mendidik orang-orang Indonesia. Awalnya orang-orang Indonesia yang dididik ini adalah untuk membantu Jepang melawan sekutu, tapi ternyata orang-orang yang dididik secara militer ini adalah orang-orang yang kelak akan memimpin pergolakan revolusi, terutama pergolakan militernya ya, seperti salah satunya adalah melalui PETA gitu. PETA itu adalah pembela tanah air gitu. Nah, sekarang saya mau cerita nih tentang yang saya baca ya, hikmah apa sih yang saya tarik setelah membaca dua buku itu ya. Saya baca Revolusi sama baca Merdeka. Saya mau jujur, saya sebenarnya belum baca 100% semuanya, tapi ya sudah baca yang Merdeka mungkin 200 halaman ya, sampai ke proklamasi dan perang kemerdekaan 1946. Dan kalau buku yang Revolusi itu saya baca di awal dari tahun 45 sampai tahun 49. Nah, intinya seperti itu. Apa sih sebenarnya hikmah yang saya dapatkan? Saya menemukan bahwa saya kaget ketika saya baca itu, karena kok ada banyak hal-hal yang terdengar familiar ya. Jadi pertama, pemerintah Hindia Belanda, mereka itu membungkam para pengkritik dan mengasingkan yang orang-orang yang dikritik ya. Jadi orang-orang yang dikritik itu dibungkam, diasingkan, dikirim ke Bovendigul. Nah, kemudian pada saat itu muncullah pada tahun 1900-an itu ada yang namanya politik etis ya. Politik etis itu adalah upaya supaya Belanda itu balas budi, memberikan pendidikan. Jadi ada 3 hal nih dari buku Merdeka ya yang diberikan oleh Belanda. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah irigasi, dan yang ketiga adalah transmigrasi. Nah, jadi pendidikan itu ada sebenarnya ya sebagai bentuk balas budi, dan pada akhirnya pendidikan ini digunakan supaya orang-orang Indonesia bisa ngebantu pemerintahan Belanda
gitu. Dan yang kedua, irigasi ya. Irigasi pun juga sebetulnya pada akhirnya adalah untuk mempermudah supaya orang-orang Belanda yang punya farm, yang punya kebun, ya itu mereka, atau yang punya lahan, mereka bisa ini ya, lebih terjamin ininya apa, lahannya. Sorry ada anjing, karena saya takut anjing ya, jadi kameranya saya pindahin. Anyway, ya lanjut dulu ya. Baik, ya jadi itu ada yang namanya politik etis. Dan politik etis ini kalau kita lihat, oh kayaknya baik banget ya. Tapi enggak, karena mindsetnya adalah ini adalah mau balas budi gitu ya. Dan enggak seberapa yang diberikan politik etis itu dibandingkan apa yang dikasih ke Belanda. Nah, ketika saya baca ini kok saya melihat ada familiaritas ya, terutama transmigrasi. Kenapa ada Belanda bikin transmigrasi? Belanda itu bikin transmigrasi supaya, karena di Jawa itu kan padat ya, supaya nggak ada perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Dan Belanda itu politiknya sangat-sangat, di Hindia Belanda itu dibikin sistem politik yang sangat-sangat terpusat, sangat-sangat represif, dan bahkan mereka pun juga punya banyak pasal-pasal karet ya yang bisa menghukum orang-orang yang mengkritik pemerintah gitu. Pas saya baca ini kok familiar ya. Dan ini yang menarik ya. Ini yang menarik dan saya baru ketahui. Jadi waktu awal-awal Indonesia tahun 1900-an itu muncullah 3 serangkai. Mungkin teman-teman udah tahu dan udah pernah baca di buku sejarah, yaitu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan juga Douwes Dekker. 3 orang ini mendirikan Indisch Party atau Partai Hindia. Mereka adalah orang-orang pertama yang mendirikan partai. Iya, itu adalah partai pertama yang mungkin didirikan oleh di Indonesia yang memang mengadvokasikan kemerdekaan gitu ya. Dan 3 orang ini tentunya Belanda sangat marah sama mereka, dan 3 orang ini kemudian dibuang ke negeri Belanda. Yang lucu, di negeri Belanda justru mereka malah punya kebebasan berbicara. Justru di negeri Belanda itu mereka malah punya kebebasan untuk bisa mengkritik pemerintah dan juga untuk mengkritik kebijakan di Hindia Belanda. Sementara di Hindia Belanda mereka nggak bisa. Jadi di sana, ketika Belanda itu membuat sistem yang beda di negara kita, di Indonesia itu, di Hindia Belanda sistemnya adalah sistem represi, sistem dilarang mengkritik pemerintah. Sementara kalau misalnya di Belanda sendiri ya silahkan Anda mengkritik pemerintah, liberal aja, bebas gitu. Itu hal yang pas saya dengar, sepertinya masih ada tuh hantunya ya. Nah, tapi gini, saat ini saya lagi di Amerika ya, dan lagi di Amerika ini sebetulnya adalah salah satu kisah juga yang mungkin kita bisa belajar banyak dari mereka ya. Ini Boston Massacre yang tadi saya udah ceritain ini adalah monumen yang memperingati Boston Massacre, yang memperingati orang-orang yang dibunuh ya sama tentara Inggris pada saat itu. Jadi situasinya kota Boston tuh panas banget karena banyak orang yang nggak setuju sama kebijakan dari Inggris, dan akhirnya lagi ada kalau nggak salah lagi ada demonstrasi atau ada, saya lupa persisnya gimana, tapi intinya ada beberapa orang yang meninggal dibunuh tentara Inggris, dan marahlah warga kota Boston. Kemarahan itu merembet ke koloni-koloni Inggris yang ada di Amerika Utara, dan akhirnya mereka pun dari kemarahan tersebut api revolusi pun muncul, dan akhirnya mereka berjuang sampai mereka merdeka. Nah, ada satu buku yang ditulis oleh dosen Harvard bernama dosennya namanya Jill Lepore ya. Bukunya berjudul These Truths ya, itu. Jadi dari buku itu tuh saya belajar ya bahwa pada saat Amerika itu merdeka, orang-orang Amerika, terutama orang-orang kulit putih, terutama laki-laki kulit putih yang punya properti, itu sangat-sangat mendorong yang namanya freedom. Wah, pokoknya bahkan di dalam deklarasi kemerdekaan Amerika itu sendiri mereka menuliskan we hold this truth to be self-evident that all men are created equal. Kami di sini ingin menekankan bahwa kenyataan bahwa semua manusia diciptakan sama, setara, itu adalah suatu kenyataan fakta yang pasti benar, self-evident gitu ya. Intinya ini adalah suatu kenyataan yang betul. Nah, tapi di buku These Truths ini menarik banget karena dia menuliskan walaupun sudah ada Declaration of Independence itu, koran-koran pada masa itu tuh masih ada koran-koran yang menjual manusia. Masih ada koran-koran yang menjual manusia lain, yaitu ya perbudakan gitu ya. Jadi ketika Amerika merdeka dengan semangat bahwa all men are created equal, masih ada perbudakan. Dan ternyata hantu dari institusi perbudakan ini gak hilang begitu aja, gak hilang dari Declaration of Independence. Butuh waktu mungkin hampir 200 tahun atau bahkan jangan-jangan sampai sekarang, sampai hantu dari perbudakan itu betul-betul hilang. Jadi Amerika itu bahkan sekitar 80 tahun dari masa kemerdekaan mereka pecah jadi 2.
Amerika yang bagian utara sama selatan karena masalah perbudakan ini. Dan setelah yang negara yang di utara menang, karena mereka yang menolak perbudakan dihapus, itu juga belum selesai. Butuh waktu 100 tahunan lah ya, sampai tahun 1960-an sampai muncul yang namanya gerakan Civil Rights Movement atau gerakan yang mendorong supaya orang-orang kulit berwarna, kulit hitam terutama, punya hak yang sama. Karena ternyata bahkan setelah perbudakan dihapus masih ada aja sistem segregasi, masih ada sistem pemisahan antara kulit putih dengan kulit hitam. Nah, hantu itu bertahan sampai sekarang. Mungkin teman-teman pernah baca banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ya orang-orang kulit hitam secara ekonomi, secara sosial masih jauh tertinggal dibanding orang-orang rekan-rekan senegaranya yang kulit putih gitu ya. Dan itu adalah suatu bukti ya, atau kita bisa melihat bahwa yang namanya penjajahan itu akan, walaupun sudah dibunuh gitu ya, sudah ditusuk, dia akan bergentayangan menjadi hantu. Nah, ketika saya baca sejarah Amerika dan baca sejarah Indonesia, disitulah saya sadar bahwa oh iya, yang namanya kemerdekaan ya kita nggak bisa sekali proklamasi oh selesai kita merdeka, enggak gitu kan. Bahkan setelah kita pun mendapatkan pengakuan dari Belanda pada tahun 1949, ya setelah itu juga sampai sekarang masih terasa hantu-hantu dari penjajahan. Dan ini sebenarnya bukan spekulasi saya aja, yang namanya institusi itu emang bisa bertahan terus. Jadi ada satu penelitian dari profesor Harvard namanya Melissa Dell. Dia meneliti tentang suatu institusi bernama MITA di Peru. Jadi Peru itu kan dulu jajahan Spanyol ya, dan mereka penjajah Spanyol itu bikin suatu lembaga namanya adalah MITA. Jadi si MITA ini tuh semacam apa ya, pokoknya semacam beberapa kampung ini tuh dipaksa buat kerja gitu ya. Saya agak lupa juga, tapi itu adalah suatu institusi yang sifatnya itu ekstraktif, eksploitatif gitu ya, memaksa buat mereka harus kerja, pokoknya kerja. Dan walaupun Peru sudah lama merdeka dari Spanyol, bahkan jauh sebelum kita, ternyata setelah si Melissa Dell melakukan penelitian, daerah-daerah yang pernah mengalami MITA itu mereka jauh lebih terpuruk dibanding daerah-daerah yang nggak pernah mengalami MITA. Intinya apa yang dibentuk pada masa penjajahan itu masih menghantui mereka sampai sekarang. Nah, ini adalah bukti empiris ya, bukti empiris bahwa ya hantu penjajahan itu ada, dan mungkin masih ada sampai hari ini, masih gentayangan sampai hari ini. Dan kita bisa lihat aja sekeliling kita, kira-kira ada nggak sih hantu-hantu penjajahan yang masih bertahan gitu ya. Karena kalau saya baca lagi sejarah Indonesia itu miris banget ya. Karena pada tahun 1945 ketika Belanda itu 45, 46, 47 itu ketika mereka mau balik lagi ke Indonesia, mereka mau balik menjajah Indonesia lagi. Pada saat itu juga sebetulnya pemerintah Belanda lagi gila-gilanya membangun yang namanya welfare state ya, atau negara dengan ini ya, jaminan sosial yang bagus, jaminan sosial yang intinya mengayomi seluruh masyarakatnya, tapi tidak dengan Hindia Belanda. Bayangin, mereka bisa ngomongin tentang welfare state dan di saat yang sama mereka juga ngomongin tentang bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan tanah jajahan gitu ya. Pada ya itu agak kompleks ya, karena mereka nggak mau ngejajah kayak dulu, tapi ya tetaplah pokoknya Belanda pengen tetap ada semacam keterlibatan di Indonesia. Nah, dari situlah kita bisa melihat kontrasnya bahwa memang yang dibangun sama Belanda adalah institusi yang sifatnya adalah ekstraktif gitu ya. Yang dibangun adalah struktur yang fungsinya adalah untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya untuk segelintir elit, segelintir kecil orang-orang, bukan untuk kemakmuran bersama. Dan bahkan pendidikan yang dibuat pada saat penjajahan dulu juga bukan buat supaya orang bisa semua orang di dek 3 kapal itu bisa naik ke atas, tapi yang dibuat adalah ya supaya balas budi, dan mungkin ada beberapa yang bisa ngebantuin Belanda lah untuk menjalankan penjajahannya. Karena mereka pun juga nggak berniat buat memberikan hak-hak politik yang lebih luas. Sudah dibuktikan sama usaha-usaha pada tahun 1930 di Volksraad gitu ya. Nah teman-teman, itu adalah refleksi saya setelah saya baca buku-buku tentang kemerdekaan dan revolusi Indonesia, dan juga saya berada di sini di Boston di Amerika dan di depan monumen ini. Dan saya sih berharap kita semua di momen kemerdekaan 80 tahun ini, 80 tahun negara kita masih sangat muda. Dan tadi yang saya bilang, Amerika tuh butuh waktu hampir 200 tahun sampai benar-benar yang namanya sisa-sisa dari perbudakan, sisa dari diskriminasi rasial itu tuh dihapuskan. Bahkan mungkin sampai hari ini masih mereka berjuang. Dan kita pun juga begitu. Saya rasa momen kemerdekaan selain kita lomba-lomba, naikin bendera atau main panjat pinang, kita juga mungkin bisa
berefleksi sedikit dan mengetahui bahwa hantu penjajahan itu masih ada dan perlu usaha kita untuk terus-menerus mengawasi dan juga menghapus hantu tersebut supaya kita bisa merdeka seluruhnya. Karena kemerdekaan itu tidak terjadi hanya karena membaca proklamasi atau menuliskan Declaration of Independence. Kemerdekaan adalah usaha setiap hari. Terima kasih, salam dari Boston.